Halo semua, kembali lagi di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra dan ada dua orang teman saya di sini. Ayo kalian ngomong, Jalal dulu. Halo, halo, Jalal in the house yo, Jalal di sini. Salam kenal teman-teman. Iya. Halo, kembali lagi bersama Gia Yoga Oke. untuk kedua kalinya. Iya. Iya sih. Yang pertama kali dua kali baru Gia. Iya, Luar biasa. Special case ya. spesial. Oke. Spesial pakai telur. Oke, jadi hari ini podcastnya itu kita nggak bahas tentang topik khusus topik apa, kita nggak ngobrol-ngobrol kayak episode berikutnya. Jadi kali ini itu kayak kuis. Ada kuis tuh. Kuisnya itu ada 10 pertanyaan. Tuh. Dan harus dijawab oleh semuanya, termasuk aku. Lebih kayak game ya? Ya, kayak game. Jadi ada 10 pertanyaan dan dari kita bertiga tuh harus menjawab pertanyaan tersebut. Udah siap? Iya, Jalal. Gas. Siap. Seru nih. Oke. Pertanyaan pertama nih. Pernah nggak pas tugas kerja malah bolos? Ayo. Waduh, pertanyaannya bisa membuat profesionalisme kita ini ya diragukan ya. Buka-buka ya. Gasken aja, Iya. mulai Jalal dulu. Iya. Lalu kamu pernah nggak? Kalau Harusnya aku- kamu kerja malah bolos lalu. Kalau kerja malah bolos, kayaknya aku belum pernah lebih ke ini sih. Izin sih, nggak bolos. Soalnya emang kayak nggak bisa bolos gitu kerjanya. Izinnya izin apa? Gitu. Tapi itu kamu emang mau bolos ya? Tapi bilang izin ya? Enggak, emang ada acara keluarga sih. Kalau enggak Oh. ada saudara yang datang minta dijemput tiba-tiba gitu kan, kayak gitu. Kalau aku sih gitu, bukan bolos. Wih, izin ya. Bolos Kalau kamu halus. gimana, Zra? Aku itu nggak pernah bolos. Nggak pernah bolos kerja sama Cuman. kayak Jalal. Ya izin Cuman. gitu. Oh, izin. Izin. Cuman. Aku pernah izin Bolos halus. bolos izin sakit. Izin sakit. Wajar lah kalau izin sakit. Iya, ya udah izin sakit. Sama satu itu izin Pacaran. ini bukan lah. Oh Itu nggak akan diizinkan gitu. Oh, izin jemput pacar, bukan? Ya enggak. Oh, enggak. Oh, Izin ikut tes PNS. Aduh, hebat kan? Oh. Diizinin tuh. oke, iya. Boleh ya. PNS nih Kadang- boy. Soalnya ada beberapa perusahaan juga yang tidak memperbolehkan itu kayak gitu. Iya. Nah, kebetulan tempatku boleh gitu. Oh, boleh. Ya, silakan kayak gitu. Biasanya kalau kayak BUMN, anak perusahaan BUMN kayak gitu nggak boleh gitu. Oh, Ya. syariah apa enggak? Salah. Aduh, apa? Kalau kamu Gi, gimana Gi? Pernah nggak bolos? Wah, pernah dong. Sebenarnya bukan bolos sih. Tapi Jadi gimana kan tuh? kantorku kan masuk jam 8. Jam Iya. 8 sampai jam 5 sore. Iya. Nah, itu kejadiannya waktu aku tuh masih di marketing, masih jadi sales. Oke. Nah, terus janjian sama orang, janjian jam 8, selesai jam 10. Terus udah habis itu kan nggak ngapa-ngapain, namanya sales kan slow juga kan. Terus ya Iya. udah deh, akhirnya jam 10-an Iya. lah. Itu balik ke kos, tidur, baru balik ke kantor tuh jam 3 sore, jam 4 sore. Jam 3 OTW dari kos, pelan-pelan aja ke kantor, sampai kantor tuh jam 4 kurang kayak gitu. Nah, jam Terus habis 5 balik itu- lagi deh. itu sebenarnya bukan bolos sih. Iya, bukan bolos, soalnya kan iya, apa ya, kayak santai aja, santai banget. Itu apa ya? Kalau di tempatku itu istilahnya lagi nggak ada kerjaan. Iya, benar. Kita masuk, kita absen, kita masuk, kita hadir. Cuma emang lagi nggak ada kerjaan gitu. Iya, ya udah pulang. Iya. Kalau aku sih bukan bolos itu, maksudnya itu pulang cepat gitu loh. Jadi masuk pagi, kerjaannya siang itu udah selesai, terus sore kayak beneran nggak ada kerjaan tuh loh. Ya udah pulang aja gitu. Karena emang nggak ada kerjaan. Emang
kalau emang kerja tuh namanya bolos tuh susah bro. Iya, iya sih. Bukan kayak ini ya, bukan kayak sekolah ya. Iya, pasti ditanyain sih kenapa nggak masuk kayak gitu. Di chat pasti. Iyalah dicatat. Itu Anda alasan kemana yang sangat- gitu. Ya kamu Kan kemana, posisimu kosong nih kayak gitu, kamu di mana gitu. Iya. Makanya, kalau aku apa? Ya paling seringnya tuh ya apa? Lagi tengah-tengah bulan gitu yang beneran kerjaan lagi dikit, ya udah pas sore pulang. Jadi istilahnya pulang cepat gitu, bukan bolos sih. Sama Iya. kita pertengahan bulan kosong ya. Aku juga biasanya mulai tanggal 15 lah. 15 sampai 25 kayak gitu kosong tuh sering slownya kayak gitu. Iya, cuma awal bulan akhir bulan Wah, banyak nih Hektik parah. gitu. Oke, iya. kita lanjut ke nomor 2 nih. Pertanyaan nomor 2. Pernah nggak beli barang di toko online tapi nggak sesuai ekspektasi? Waduh, mama online nih biasanya suka belanja. aku dulu aja ya karena Ya, aku ya. sedikit Ya. pernah nggak ya sebenarnya enggak deh kayaknya. Karena lebih ke gini, aku waktu itu beli spion. Kejadiannya beli spion. Spion pesawat. Oh mak lupa, sorry. Spion. Spion. Lanjut, spion. Pokoknya di toko online-nya tuh ada kan motorku ADV kayak itu tulisnya ada Ya. tuh buat Vario, Beat, ADV, NMAX, Ya. Aerox dan lain-lain bisa. Nah cuman begitu aku masang sendiri ke motorku itu malah nggak masuk, jatuhnya kayak maksain kayak gitu loh, malah jadi ngerusak si bautnya ini kayak Iya. gitu. Nah akhirnya ya udah beli baut tambahan, beli dudukan baru kayak gitu. Wah. Ya gitu bener sih itu Cuma masuk sepele doang sih. nggak sesuai ekspektasi. Kalau aku itu pernah sih satu beli mikrofon, tapi bukan yang mikrofon sama Jalal, beda lagi. Oh iya. Ini mikrofon. Nah, cuma sebenarnya yang salah itu aku, karena aku nggak baca deskripsinya. Karena Iya. apa? Udah tertarik sama harganya murah tuh loh, Gi. Wes ini mic Iya. murah. Ternyata mic-nya ini bukan mic yang bisa untuk di komputer. Oh. Mic-nya itu cuma bisa untuk yang di sound system gitu. Oh, Tahu kan iya. tahu nggak sih sound system yang bisa dibawa-bawa portable itu? Iya. Nah, itu cocoknya hanya di yang sound system kayak gitu, nggak kalau di kalau di komputer nggak cocok. Aku taunya karena aku nanyanya pas sudah beli gitu, pas sudah datang loh, nggak cocok. Tak tanya ke seller, Mas ini bisakah kalau di komputer? Wah maaf Kak, kalau di komputer emang nggak cocok. Ya, Waduh, Beli. itu dia. gitu. Ya salah aku juga sih karena nggak baca deskripsi atau nanya ke sellernya dulu. Soalnya lihat harganya langsung murah, langsung tak beli aja gitu. Iya. Kamu Lal, gimana Lal? Kalau aku biasanya pernah beli kacamata kan. Hmm. Kebetulan kacamata sebelum kacamataku ini nih. Jadi tuh aku beli, dia datang udah sesuai ekspektasi kan. Iya. Pas dipakai itu ternyata nospad yang dudukan buat hidung nih. Ah, Itu tuh miring gitu. Mungkin gara-gara kena benturan. Padahal dia udah di bubble wrap gitu. terus? Jadi kayak kecewa aja, barangnya tuh udah kayak wah sama tapi ada cacatnya gitu. Itu sih. Akhirnya nggak Jadi kepake. Akhirnya nggak kepake soalnya miring banget kacamatanya jadinya. Wah. Jadi nggak nyaman kayak gitu. Kalau matanya diganti bisa nggak? Bisa ada. Enggak. Ya udah ganti Enggak lah. aja. Limited edition nih. Kalau kacamatanya yang nggak sesuai, matanya aja yang diganti. Ih, jangan bro. Aja. Sebenarnya basic rules buat Ah. belanja online itu pertama satu, baca deskripsi yang jelas. Jangan pernah terpancing oleh harga yang murah. Itu Kamu pasti. ngomentari aku ya? Enggak itu ini buat teman-teman nih kalau Oh, misalnya iya. beli itu mesti kepancing dengan harga yang murah. Ah, Contohnya aja kayak misalnya ada casing nih buat iPhone. iya. Itu pasti si penjual ngasih gambar pertama tuh gambar iPhone. Ah, Terus gambar Iya, sama- keduanya itu sama varian casingnya warna hmm, varian warna casingnya gitu. Iya. Nah itu mereka nggak baca, kayak nggak lihat keterangan temen testimoninya gitu. Hmm. Jadi langsung beli nih, padahal harganya murah tuh.
Nah, yang kedua adalah baca testimoni dari para pelanggan kayak gitu. Yang apa sama lihat star rate-nya gitu. Biasanya kalau banyak kayak bintangnya cuma 3, 2 kayak gitu ya agak meragukan sih. Soalnya di toko online kan banyak banget nih sellernya, kita bisa pilih sesuka kita. Jadi beli yang rekomendasinya banyak, ratingnya tinggi, barangnya terjual banyak, kayak gitu-gitu. Sama sesuai nggak deskripsinya sama yang kita inginkan kayak gitu. Ntar, wah beli mic nih, tahu-tahu buat sound system bukan buat ini. Itu kan kamu komentari aku ini. Terus ada chat operator nih, chat ke sellernya itu dipakai sebelum beli barang, jangan sudah beli barang. Kan itu ini Bapak common sense gitu loh. Kita nanya misalnya datang ke toko nih, toko offline. Masa tiba-tiba kamu ambil barang terus kamu bayar gitu di kasir, terus kamu baru nanya, "Mbak, ini tuh bisa dipakai buat orang dewasa nggak sih?" Padahal kamu beli bajunya baju anak-anak gitu. Ya kalau itu beda barang. Nah, baju anak-anak yang size-nya gede, yang size plus gitu loh. Kan kita nggak tahu misalnya. Contohnya kayak hoodie anak-anak kayak gitu kan. Barang. Cuma kayak Berarti online gitu. Berarti hanya Titi. Berarti jangan hanya yakin dengan kata-katanya, namun harus dengan Betul. sikapnya ya lah. Iya. Aduh. Bener. Karena kita itu jangan hanya diyakinkan dengan kata-kata yang manis, tapi butuh pembuktian yang cukup. Kayak gitu. Siap. Iya. Oke. Siap. Dah. Lanjut kita ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Pernah nggak alasan self reward padahal emang pengen boros? Wah, ini dia dulu nih. Aku dulu aja deh. Reward nih. Aku dulu aja deh. Kalau aku enggak. Oke. Karena kalau emang pengen boros tuh pasti udah nyiapin uang. Oke. Jadi udah ngeliat keuangan, aku akhir bulan sisanya segini nih, terus nanti gajian kayak gitu kan, tambahin gajian segini bisa nih. Jadi emang udah nyiapin dana aja buat boros kayak gitu. Terus ya udah cuek. Nah kalau self reward paling enggak sih, self reward ya kayak gitu. Paling aku kalau self reward lebih ke makanan dan minum. Kalau aku itu malah kalau aku beli barang-barang itu tidak pernah berlandaskan self reward, ya udah aku beli aja gitu kan. Beli aja, pengen jajan ya udah jajan aja gitu, nggak pernah kayak wah aku udah berhasil ini aku harus jajan, enggak sih. Kadang-kadang biasa-biasa aja, pengen martabak, pengen roti bakar, udah langsung beli aja gitu. Ezra emang ini Ezra tuh dia tuh selalu make sense kalau beli barang tuh. Teman-teman aku kasih tahu nih, kecuali mic yang terakhir ini. Ya mic itu salah satu kelemahannya dia nih kayaknya. Mungkin usianya udah senior kali ya, balai agak ini dia ada yang miss. Biasanya nggak pernah dia hal kecil gitu dia berlandaskan. Wah ini buat sound system. Udah balik lagi. Kalau jalan sering sih itu Ustaz. Kalau jalan banyak alasan malah. Iya. Udah aku kalau self reward boros ini gitu. Apalah gimana? Jadi jatuhnya boros dia. Iya. Kamu gimana? Aku jarang sih, udah dewasa ini jarang aku self reward. Jarang dapat reward soalnya. Kalau enggak ya enggak gitu. Self reward lebih ke staycation sih sekarang. Self rewardmu sekarang lebih jajanin doi ya Lal ya. Woi. Ya enggak. Doi senang Enggak, kamu sekarang. senang gitu kan Lal. Iya. Doi senang kamu senang. Kamunya sayang doi malah menghilang gitu Lal. Aduh. Enggak. Boleh sih. Doi Self sayang. rewardnya beliin pulsa gitu. Oh iya, kayak gitu-gitu aja. Lebih yang make sense sih kayak gitu. Lapar ya makan. Apa sih? Self reward tuh kayaknya ini udah Self reward tuh bahasa sekarang nggak sih, baru bahasa aja sekarang. gitu. Iya, emang. Ya. Kamu baru pengen aja. beli apa terus dibilangnya self reward. Padahal ya beli. Padahal ya enggak. Padahal kamu cuma pengen beli itu kebetulan aja gitu. Oh ini aku self reward gitu. Padahal emang belinya kebanyakan. Jadi self rewardku malah boros gitu. Hawa nafsumu sih ngelunjak. Waduh, mantap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 4. Wah, seru nih. Pernah enggak tidak Enggak. kehabisan uang pas akhir bulan?
atau uang masih banyak pas akhir bulan? Jalal dulu. Lal. Pernah nggak kehabisan uang pas akuran? Belas uang Akhir OTW, bulan. sering sih aku. Soalnya Oh. emang lagi pengen nabung kan, jadi Ah. emang kayak akhir bulan uangnya masih banyak aja gitu. Sama aku kayak manage keuanganku juga sih. Soalnya kalau gara-gara nabung aku di akhir punya- bulan gitu lah. Enggak, dari awal gajian udah aku pecah gitu uang-uangnya gitu. Nah, Udah kamu pecah-pecah tapi soalnya- akhir bulan masih sisa kayak gitu ya lagi. Iya masih sisa gitu. Soalnya aku punya target pengen beli sesuatu gitu. soalnya nggak kamu belikan pulsa ke doi ya? Enggak, emang aku ini. Doi lebih ke makanan, Zra. Oh, makanan makanan. minuman. Oh, bukan Oh. pulsa ya? Aduh, Mirip-mirip aku kayak gitu ya ampun. kan. Resahkan. Shucks. Oke, Lal. Jadi kamu awal bulan udah kamu pecah, udah kamu pisahin uangnya, tapi di akhir bulan budget untuk per bulan juga masih masih ada. Waduh, Iya mantap. masih ada. Gitu. Kalau kamu Biasanya setengah lebih sih masih ada. serius, kamu Setengah nggak lebih. makan, Po? Enak ya Kan- kerjanya kalau di kampung halaman tuh kayak gitu, maksudnya tuh ada rumah Yoi. sendiri kayak gitu. Oh iya itu ya, itu Iya, faktor terbesar sih. Faktor Kan terbesar saya karena saya pribadi rumah ada rumah kan. Biasanya kamu sering makan ke kosan sama orang malam. tua kayak gitu, makan sama kakak, sama orang tua, Ya. masih enak kayak gitu loh. Kalau anak rantau kan beda. Kalau gimana Gi? Kalau kamu Gi? Akhir bulanmu gimana? Kosan Selama pas libur aja. Ya selama kerja ini, aku dari selama kerja ini aja ya. Kalau dari selama kerja ini pernah sekali. Jadi emang aku kan kayak kamu juga lalu, aku pecah kayak gitu kan uangnya kan. Iya. Jadi udah nabung kayak gitu kan, nabung. Terus yaudah kehabisan. Akhirnya ngambil lagi dari tabungan. Oh. Habis gak ya? Habis Enggak, Oh, enggak habis. kalau Pas si banget, Gia pas banget. kebalik. Kan Jadi kalau bener-bener- aku uangnya akhir Apa? bulan masih bisa ditabung. Hmm. Gimana? Dia lagi Kosku sempat mati lampu, wifi-nya putus. Ini udah balik lagi. Oh udah balikan. Oh, Seneng iya. dong rasanya udah balikan ya. Iya, daripada lelah mencari lebih baik kembali lagi ya. Yoi. Sampai mana tadi? Sampai Aku- di ini namanya gilirannya Ezra. Aku Pernah nggak kamu ini? aku nggak pernah apa ya? Oh, aku nggak pernah. Kehabisan uang. Jarang kalau kelebihan. Jadi emang di awal bulan ketika dapat gajian udah aku pecah tuh mana yang ditabung sama mana yang aku pakai buat bulanan. Iya. Cuma ya itu pas di akhir bulan ya pas seringnya itu paling seringnya ya udah Oh. ngepas gitu. Kayak Gia Tuh. berarti ya. Aku kalau ngepas tuh jarang loh. Ngepas tuh jarang, lebih sering lo kelebihan. Sombong anjir. Kelebihan ini apa? Masih ada uangnya gitu. Iya masih ada uangnya Oh. berapa ratus ribu kayak itu kan, ya udah aku tabung lumayan Ah. loh. Kalau aku seringnya ngepas gitu. Tapi nggak pernah harus ngambil uang tabungan. Nggak pernah. Iya. Aku Itu paling malah kalau bagus. ngambil uang tabungan kemarin ke Jogja itu sih emang pengen ke Jogja kayak gitu kan. Ini nggak akan mungkin kalau aku pakai uangku sendiri kayak gitu kan, pakai uang gaji kayak itu loh. Ya udah ambil uang tabungan. ke Jogja ya. Mantap. Oh, iya. Kenapa Lal? Kamu mau ke Jogja juga? Enggak, aku mah pengen ke mana-mana. Ribet tabung. Mending kalian kalau pas akhir bulan tuh jaga. Jadi ngepecah uang kalian pas setelah gajian itu penting sih. Nah, Aku- berapa yang nanti sesuai kebutuhan kaliannya aja. Aku awalnya nggak mecah, aku emang punya target. Oh pokoknya akhir bulan segini kayak gitu kan. Misal katakanlah targetku tuh pokoknya 25% dari gaji. Ternyata bisa 28% kayak gitu. Seringnya kayak gitu sih. Cuman mulai 2 bulan ini aku pecah di awal.
Oh, Iya Karena bener kan kejadian- dipecah di iya. awal gitu. Karena Enak kejadian bro. beberapa bulan lalu itu yang aku bilang ngepas itu kan, sama aku pulang ke Jogja itu kayak uangnya ngepas terus kayak gitu, terus aku mikir oh yaudah berarti harus pecah di awal kayak gitu. Cuman nggak enaknya tuh kalau dipecah di awal kayak apa ya, ngelihat rekening tuh kok uangku dikit ya. Ya emang harus begitu loh, bro. emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Kayak gitu. Kalau uangnya belum dipecah tuh lihat akhir bulan tuh wih uangnya banyak kayak Ya iya gitu. iya emang. Itu Oh, malah iya. malah saat uangnya banyak godaan. Godaan bro. Wah, uangku masih banyak, beli ini ah. Wah, uangku Iya. masih banyak, beli ini ah. Enggak sih, cuma karena aku punya kesadaran sih. Oh, Oke. oh wih uangku masih Kan nggak segini semua nih. orang punya Ih, kesadaran tapi- seperti Anda. Orang tapi Indonesia enggak, tuh ini suka digoreng-goreng tetap harus oleh nabung. Iya benar nabung. Oleh saldo yang banyak gitu. Banyak. Kamu tidak tahu, sekarang makanan kehidupan itu emang murah, tapi lama-lama ngabisin uang. Itu ya itu jajan-jajan gitulah. Iya, Ya, kan dia suka jajanin, udah dibilang suka jajanin. Oh iya pantas. Oke, lanjut ke nomor 5. Kenapa aib Pertanyaan- Pertanyaan nomor 5. Pernah atau tidak tersesat di jalan? Aku dulu deh. Gokil Kenapa? parah nih. Gimana? Sering aku kayak gitu tersesat di jalan, mau pakai maps apa enggak. Beneran aku nggak paham ya. Yang paling parah kayak gimana? Paling parah tuh pas mau pulang aku dari daftar kerja di daerah Kalasan. Kalasan itu buat teman-teman yang nggak tahu di jalan menuju ke arah. Nah itu tuh aku kan berangkatnya bener tuh pakai apa? Pakai maps cuman kelewat dikit sih kan apa Iya. perusahaan tempat kerjanya itu cuman kelewatan dikit 2-3 rumah. Iya. Pas pulang tuh kan ya, apa kilometer kan, jadi kan aku taruh kantong Terus pengen terus. pulang cepet gara-gara sore, jadi ngebut kan, wah ini udah lewat mana itu tuh. Pas pulang itu nyampe di daerah, aku nggak tahu lah daerah mana lah, pokoknya itu aku keluar sampai jalan ini, muter ke jalan Wonosari apa ya, Anjay. Jauhnya. makanya itu kok sampai sini ya, maksudnya dia tuh emang jalan pulang cuman memutar jadinya. Iya. Iya. Itu kamu nggak Terus nanya aku- warga atau nanya apa gitu? Aku Enggak sih, tahu sebenarnya jalan kan yang ada- dilewatin jalan. Ada maps kan, aku Iya. pede aja ini kayaknya lurus aja deh, itu kayaknya ada 2 atau 3 belokan yang harusnya aku belok situ, aku nggak belok. Daerah kampung sih sebenarnya, kayak tersesat gitu. Sama setiap ke tempat baru pasti tersesat. Waduh, tempat baru. Kemarin tuh kayak mau briefing kerja itu di daerah kopi apa kafenya tuh, nama kafe lupa lah, pokoknya belakang McD di Jalan Kaliurang. Iya, terus. Itu dekat kafe di belakang itu. McD persis. Iya iya, Aku malah kelurusan loh, ini mana sih kafenya, soalnya kafenya kayak rumah warung apa kayak kayak rumah. Kamu tahu Gi? Ada Tahu. gitu. Kan daerah rumah saya, Pak. Oh iya. Apa sih Blackbone Coffee. Blackburn, Cafe Coffee. Blackburn. Iya, Sebenarnya tinggal udah ke lurus situ kan. sebentar kiri jalan. Iya, kiri jalan aku lihat kanan kan. Kiri. Kalau Blackbone itu pintu masuknya kan di dalam kan, di parkiran dulu baru baru Antara pintu itu masuk. Blackburn ya. Aneh nih. Oh iya, Nah, iya. Backbone. Oke. Sering sih aku sering kayak gitu lah, tahu emang kurang apa ya, teliti aja soalnya kan. Enggak, karena kamu emang orangnya jarang jalan-jalan juga, Kak. Iya, jarang Kamu jalan-jalan. di situ aja kayak gitu. Kamu nggak jalan sama aku? Salah. Hmm. Lanjut lagi. Aduh. Angel. Oke. Iya. Yo, next nih yang Kalau- raja jalanan nih. Kalau Dia sama aku Izra nih. seringnya disesatin Gmaps sih. Hal yang wajar kan, orang-orang juga disesatin sama Gmaps kayak Ya, gitu kan. kayak ngikutin maps aja gitu. Nah, ngikutin maps, kok nyampe sini, kok jalannya kayak gini, ya udah putar balik, nyari jalan lain. Udah paling cuman kayak gitu-gitu sih. Tersesatnya karena Google Maps doang, bukannya karena aku kelewatan nggak atau apa. Kalau aku nggak pernah sih, karena itu ya ngikutin maps aja biasanya. Cuma biasanya kalau aku ke tempat baru, tak buka maps, tak lihat dulu, oh ini ancar-ancarnya dekat ini.
oh dekat McD, dekat sini, jadi tak hafalin dulu, belum berangkat. Ya udah pas berangkat tinggal lihat ancar-ancar aja. Paling bukan tersesat sih, tapi paling kayak apa? Benerkah ini tempat barunya? Tapi pas dikasih maps-nya, lokasinya bener ya udah ikutin aja gitu. Seperti itu. Oh, oke. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 6. Oh, Pernah atau tidak pernah tidak mandi seharian? Sering, Ya, sering sih aing. sering. apalagi kalau nggak ada ini ya, nggak ada urusan, nggak ada Iya. nggak ada kegiatan Enggak sih, enggak sering sih. Pernah aja sih, enggak sering sih. Oh, keceplosan. Soalnya aku orangnya risihan. Kalau misal aku kalau di Jogja ya lumayan lah, karena kan rumahku AC kan. Apa di kamar ada AC kayak gitu, nggak keluar, jadi nggak apa-apa nggak mandi. Cuman kalau untuk waktu di sini di Bandung nggak, di kos nggak ada AC kayak gitu, risih badannya lengket kayak gitu. peringatan Badan gitu lengket, ya. gatel-gatel, iya kayak ke mindset aja anjir kalau nggak mandi itu gatel-gatel. Nah habis mikir kayak gitu badannya gatel deh. Ya habis itu mandi deh. Ya habis itu mandi, terus kayak kepalanya, aduh kok kepalanya kayak aduh ya kayak berminyak banget ya, lepek banget kayak gitu kan. Ramas Ih, deh. nanti gatel-gatel, gatel beneran mandi deh. Sugesti, jadi Gia mandinya itu dari sugesti. Iya benar. Ini sugesti dulu. Kalau kamu Lal? Aku pernah sih, bukan sering pernah. Jadi kayak udah capek banget kan, misalnya libur gitu, nggak mandi terus badannya nggak lengket, terus sering kena air juga kan. Wah, untuk teman-teman nih apa namanya menjaga Sering wudhu basah ya, penting. Rasanya seger gitu. Enggak, Bahasanya seger. Kan sering basah ya lah. kalau aku nggak sering basah sih, dianya sering. Salah. Oh, Apa sering kena air juga kan, jadi emang kayak mandi malas gitu, soalnya badannya masih seger juga. Oke. Kan Jogja juga nggak terlalu panas akhir-akhir ini, cuma sikap diamnya dia yang bikin panas. Salah. aduh. Aduh. Oke. Kalau aku bisa dibilang sering. Kalau misalnya Sabtu Minggu itu beneran di rumah aja dan nggak bakalan ketemu orang, ya udah nggak usah. Jadi untuk apa gitu loh. Tapi aku masih ngerasa bau nggak sih? Aku tuh juga kayak gitu. Ih kok kayak apek ya kayak gitu. Soalnya kan kita Nah, tidur kecuali- pasti apek kayak gitu nah. Ya kecuali udah kerasa gitu loh. Kecuali oh ini kok bau badan bau, baju bau, mandi aja lah gitu loh. Tapi kalau nggak kerasa kayak gitu ya enggak. Jadi tergantung Kalau gitu juga. Iya, ngakalin sih biasanya. Wah, kok kerasa bau, aku ganti baju sama celana yang baru, Tapi nggak mandi. gitu. Tapi nggak mandi. Mending kalau aku jorok sekalian lah, nggak kayak gitu lah. Itu namanya Dia setengah-setengah ya? kotor-kotorin lagi lah. Terus setengah-setengah. Ya, kan beda-beda kan tiap orang kayak gitu. Kalau kan dari dulu kayak gitu, orangnya setengah-setengah, nggak baik, nggak jorok, nggak buruk juga gitu. Tapi cintanya setengah-setengah enggak? Iya, setengah hati juga ya kamu lah. Ya dari setengah hati sampai jadi setengah mati. Waduh. Nah, lanjut ke nomor 7. 6 apa Oh, udah 7? 7 aja. 7 nih. Catatanku Lucky 7 kok. 7. Pernah atau tidak pernah tidur lebih dari 12 jam? Siapa dulu nih? Aku dulu aja. Oke. Aku pernah waktu habis apa ya? Habis Mati suri. sorry. Bukan. Oh ya. Habis apa ya? Acara di kuliahan malam keakraban. Itu capek banget kan? Itu kan kayak 2 malam 3 hari itu acaranya itu, dan setelah pulang itu capek banget. Habis pulang ke kos, ya udah, Kosan cewek. enggak lah, kosan sendiri. Oh, sorry. Iya, sorry. Itu capek banget ya. Iya bisa ya mungkin 11 jaman 12 jaman sih. Pas Tapi- kayak gitu ya jadinya. Iya pas kayak gitu, nggak kayak kelebihan banget gitu loh. Pas ya udah itu sih, itu tidur paling lama itu cuma karena ada kegiatan itu aja, selebihnya nggak pernah. Iya nggak pernah. Terakhir pun misalnya ya aku yang kerja shift-shiftan itu
misal aku shift malam pulang pagi, itu pun aku tidurnya ya paling 6 jam sih. 6 jam 5 jam nggak nyampe 12 jam. Dikit banget, bentar banget. Iya, karena mikir wah harus bangun lagi, nggak boleh telat Oh iya. gitu. Kalau aku jarang sih. Kalau apa namanya sebenarnya pernah. Cuman waktu SMP kalau nggak salah. Iya SMP. Kalau akhir-akhir ini tuh paling ya pas kayak kamu tadi serak 11 jam 12 jam karena emang lagi pengen malas aja kayak gitu kan. Pengen malas. Sebenarnya udah bangun kayak gitu. Cuman ya udah aku lanjut tidur lagi nyampe 11 jam 12 jam. Nah, cuman kalau yang benar-benar tidur bablas kayak gitu tuh pernah waktu SMP. Itu karena tuh? malam tadabur alam. Hah? Apa? Jadi ada acara tuh waktu di SMP namanya tadabur alam. Itu apa? Ya pengenalan tentang alam kayak gitu loh, lebih bersahabat dengan alam kayak gitu. Tadabur alam. Terus? Nah terus malam nggak bisa tidur kan, soalnya kan sama teman-teman malam badan udah capek banget, malam nggak bisa tidur, udah malam nggak bisa tidur, baru pulang ke rumah tuh sore sekitar jam 3:30. Itu acara hari apa ya? Acara hari apa ya? Hari Jumat atau Jumat. Sabtu. Nggak mungkin Senin kan? Oh, Iya. itu pas itu tuh motong libur sekolah. Acara tuh hari Sabtu. Acara hari Sabtu. Pulang ke rumah hari Minggu, Seninnya tuh libur. Seninnya pokoknya itu ada libur aja. Aku lupa libur apa, yang jelas itu libur. Nah, baru pulang ke rumah tuh dari Sabtu hari Minggu sore, nyampe rumah tuh asar kayak gitu kan. Sebelum asar lah. Sebelum asar tuh yaudah mandi, bersih-bersih kan, emang kotor banget soalnya. Terus tidur tuh habis asar tidur, bangunnya jam 10 pagi. Oh. 18 jam aku tidur. Kering. Bukan mati suri ya? Sebenarnya sempat Pak. bangun, cuma Kamu tidur doang lagi? kayak gitu. Oh, pas bangun akhirat. Kagak lah. Pas bangun pun aku udah tidur 12 jam itu. Kan habis enggak deh 11 jam. Setengah 4 tuh tidur, bangun 2:30 kebelet pipis. Udah tidur lagi. Udah 11 jam kan tidur, baru bangun lagi jam sekitar itu jam 10, setengah 10. Cuma sekali itu aja kan? Habis itu nggak pernah lagi tuh. Sekali itu aja bener-bener bablas, panjang banget tidurnya. Iya. Kamu Lal. Kalau kamu malah nggak tidur lebih dari 12 jam ya? Enggak. Setiap hari orang nggak gitu guys. Oh iya. Pernah sih aku gara-gara apa ya, awal kerja capek banget kan. Terus dapat libur hari pertama, pokoknya libur pertama, pekan pertama, pekan kedua tuh. Ya kerjanya carian cuma tidur doang sih. Tapi nggak bangun-bangun. Iya nggak bangun. Aku pernah tuh tidurnya habis Jumatan kayaknya tuh. Dapat Terus? libur Jumat. Terus aku bangunnya tuh jam 9 apa ya? Itu 9 malam. Sampai 12. Itu nggak nyampe 12 jam. Nggak nyampe 12 jam ya? Itu belum pernah. 68 paling. 9. 9 jam ya? Oh kurang. Enggak. Kalau 12 jam belum pernah. Paling SMP berarti SMP SMA pulang pramuka. Ya kan, Nginep acara-acara yang nggak gitu-gitu. Iya, kan. acara kayak gitu. gajul gitu. Itu aku pernah pulangnya pagi jam berapa sih? Jam 10 apa ya? Terus bangunnya tuh ini pagi juga. Aku yang nggak tidur kayak gitu pernah sih 2 kali. Malah nggak tidur. Nggak tidur. Tidur 12 jam 2 kali. Waktu kecil semua itu, SMP semua. Satunya SD. Lebih Kelas kecil 6. lagi dong. Iya. Satunya Itu SD. pembuktian Pembuktian Acara apa? itu loh. pendidikan di Indonesia itu lebih daripada buruh pabrik. Enggak juga. Kan cuma satu acara itu doang. Maaf Bapak Jadi- Nadiem. jadi itu gara-gara ada- saya bercanda. Gara-garanya ada malam ISQ tuh loh. Kalian ada nggak sih waktu Tahu, mau aku tahu ISQ, iya tahu. Nah, ada malam ISQ itu kan. Nah, kalau malam Iya. ISQ kan biasanya malam tuh pengajian, terus Iya. apa sih muhasabah diri kayak gitu kan. Nyampe jam 11, jam 12 malam udah muhasabah diri. Nyampe jam 11.
terus istirahat ya nggak mungkin lah namanya anak kecil kelas 6 SD sama teman-teman gabung langsung istirahat ya itu Iya. kan. Mana ada acara lagi jam 3 pagi tahajudan kayak gitu sekaligus ngaji bareng. Nah itu pokoknya itu jam 11 kan selesai acara, aku tuh baru tidur jam 2:30 malahan. Oke. Padahal jam 3-nya udah harus bangun, jam 2 Iya. setengah 3 lah. Itu baru bisa tidur, jam 3 udah bangun lagi kayak gitu. Terus ya udah akhirnya waktu tahajudan kayak gitu kan sambil ngantuk-ngantuk kan. Terus baru pulang ke rumah tuh jam 7. Jam 7 tuh langsung bener-bener tidur, nggak mandi, tidur ya. Jam 7 pagi. Bangun tuh jam 8:30 malam. Wow. Bangun loh, kok gelap gitu. Iya, kaget. Kok gelap. Aduh, jangan-jangan nih. Tak kirain subuh dong. Aku siap-siap sekolah coba. Siap-siap sekolah mandi. Tanyain, kamu mau ngapain? Sekolah gak tau. Ini jam berapa sih? Ya udah. Ya gimana linglung kan kalau kita tidurnya kayak gitu. Iya, tidur benar. lama. Nggak tahu waktu ini. Linglung. Ini jam berapa? 13 jam, 14 jam tidur, anjir linglung banget. Sekolah gak sih? Ya makanya. Bangun tiba-tiba gelap. Oke, kita Tiba-tiba lanjut. gelap. Terus Kan tiba-tiba dong, kamu siapa di sampingku? Salah. apa sih? Apa sih? Nggak boleh. Anak muda sekarang kayak gitu. Enggak. Lanjut pertanyaan ke-8. Ya, pertanyaan ke-8. Pernah atau tidak pernah pengen banget sama sesuatu tapi pas punya biasa aja? Wow. Aku dulu ya. 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 Enggak sih kalau aku tuh kalau pengen sesuatu kalau udah punya something special kayak kamu. Salah. Kayak gitu. Soalnya kalau aku craving something tuh pengen sesuatu udah kita punya biasanya emang itu yang kita pengen banget. Wah, achievement nih punyanya kayak gitu. Kayak gitu sih. Oh, ini barang yang aku pengen gitu. Ya, contohnya apa deh? Reward tuh. Barang apa deh? Salah satu Apa? contohnya. HP dulu beli pakai uang sendiri. Wah, seneng. Terus apa lagi sih? Banyak hal sih lupa kayak Rubik cubes, terus kayak beli pen modification, pen mood, banyak banget. Pasti beli masih main aja aku pakai. Kan. Beli apa lagi ya? Aku soalnya beli kayak barang gitu barang-barang hobi sih. Mouse sama keyboard gaming dulu banget itu. Pas aku masih main di warnet. Loh, kamu Pakai mouse gaming tuh rasanya keren. sebentar. Kamu mainnya di warnet, tapi kamu beli mouse sama keyboard sendiri. Iya, Kamu bawa ke lebih warnet sensitif. gitu? Iya, emang gitu cuman ini dipakai pasang di situ, keyboardnya kita taruh depan sama mouse-nya yang gamenet. Kayak merasa lebih keren ya Lali waktu mainan ya Lali. Ya, dia Kayak punya sendiri gitu. Kayak aku pro nih, aku punya alat sendiri nih gitu. Tidak pakai sensitivitas mouse-nya kan juga bisa diatur, keyboardnya juga. Oh. Walaupun keyboardnya gaming abal-abal sih cuman. Bukan yang mechanical, tak. Ini tadi apa pertanyaannya? Coba diulang. Ya. Suatu apa? Suatu barang. Jadi gini, misalnya kamu pengen banget sesuatu barang, pengen banget, tapi pas kamu dapetin, ternyata gini doang, biasa aja gitu. Kalau aku barang nggak pernah, pasti seneng. Cuman kalau sesuatu hal pernah. Apa? Sesuatu hal. Aduh. Kalau barang kan misal kayak kamu tadi HP atau apa sepatu misalkan kayak gitu ya, aku biasanya pas itu pengen motor keturunan, pengen HP keturunan, seneng kayak gitu. Cuman kalau suatu hal tuh kayak aku dari awal kan nggak pernah bisa sama orang tua, pengen ngerantau. Waktu ngerantau nggak seneng malah. Oke. Pengen banget ya gitu keluar dari Jogja, bener-bener seingin itu. Pokoknya gimana caranya harus keluar Jogja, harus bisa Keluar Jogja nih. sama orang tua. Begitu keluar Jogja, bukan biasa aja rasanya, malah nggak seneng. Pas udah keluar nggak seneng ya, aduh sedih banget. Keluar Rata-rata Jogja. kayak gitu sih. Keluar Jogja. Iya, keluar Jogja. Orang udah seneng nih, mau keluar
Pas keluar nggak seneng banyak. Ya karena kan dia lama di Jogja pasti ya. Oh iya. Keingin aku pengen di luar Jogja, ternyata pas di luar Jogja atau merantau tidak tidak se excited itu ya Gi ya, tidak sesemangat itu. Kalau aku nggak pernah sih, soalnya kalau pengen terus dapat ya senengnya tuh bisa lama tuh loh. Bisa continue lama. ya. Ya continue kayak gitu. Yang paling tapi pernah aku ngerasa satu waktu beli komputer, kan dulu pengen banget beli komputer, terus pas udah beli seneng gitu loh, pas udah ada di kamar seneng, cuma Tapi biasa aja. bukan biasa aja Gi, tapi kayak selanjutnya ngapain nih gitu loh. Oh. Gitu loh. Kayak kan aku berusaha nabung, ada Kayak what next kayak gitu ya. Iya bener, selanjutnya ngapain, kayak ada perasaan kosong tuh loh, kayak nggak ada tujuan lagi gitu loh. Karena kan ya itu namanya biasa aja sudah. Oh iya kah? Oh ya udah. Di rumah. Oh ya udah, aku udah rumah. dapat. Terus ya Dekor kamar. Iya sih, jadi waktu beli komputer, nabung kan, saat nabung kan barangnya kan belum dapat, kan kepikiran terus. Pas barangnya udah dapat, juk ngopo gitu loh, terus ngapain? Ya tetap aku pakai, komputernya tetap aku pakai itu loh. Cuma berikutnya ngapain ya gitu loh. Ya udah berikutnya nabung buat komponen-komponen lainnya gitu. Iya. Gitu Benar, deh. Oke, next. Berikutnya, kita udah nomor 9 nih. Udah nomor 9. Suka nih 9 aku. Siap. Ya mendekati akhir. Nomor 9 dikasih ke nomor 10 aja deh. Soalnya itu epic nomor 9. Iya ada, ya kita tukar ya. Kita skip dulu. Skip tukar. Kita skip dulu nomor 9 karena ini kita jadikan terakhir aja. Nih. Kita lanjut ke nomor 10 atau pertanyaan berikutnya aja deh. Iya. Pernah tidak penasaran banget sama film sampai pengen nonton di bioskop, ternyata pas nonton di bioskop filmnya ngebosenin? Siapa dulu nih? Enggak, aku nggak pernah. Jadi kamu ketika kalau nonton udah tahu pasti itu filmnya bagus. Bentar. Kamu Lal? Kalau aku nggak pernah sih, soalnya emang aku jarang nonton di bioskop. Seringnya nonton di layar tancap. Nonton di ini, enggak. di bioskop ilegal. Salah. Bioskop ilegal. Maafkan Bapak Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Ya, aku juga nggak pernah sih. Biasanya kalau nonton ke bioskop, iya, biasanya film-film yang bagus, biasanya kayak Marvel gitu loh, kayak Marvel, DC. Yang hype, iya, yang lagi happening. Gitu loh. Hype tapi bagus tuh, bukan hype tapi nggak bagus. Jadi emang, wah ada Marvel nih. Biasanya kan Marvel itu, menurutku, walaupun tidak terlalu mengecewakan, namanya juga film untuk entertainment ya Pak. Bagus-bagus. Atau misalnya kayak Fast and Furious tuh. Ya itu kan emang film yang dibuat untuk ya entertainment gitu loh, untuk action. Jadi ya aku lagi pengen nonton action, ada Fast and Furious, ya udah nonton di bioskop dan tidak merasa kecewa gitu. Soalnya kan kalau di bioskop itu kan kita tuh pengen nonton nih. Oke. Inginkan hal sesuatu, ke bioskop ada pilihan nih kategorinya. Jadi kan bisa sesuai apa yang kita inginkan gitu. Jarang yang kayak anak-anak katanya milenial nih kekinian. Nonton ini yuk, yang ikut ramean, dia juga ikut juga buat konten doang. Pasti tonton, ini film apa sih? Kalau itu pernah sih. Kalau yang kayak gitu pernah sih. Oh pernah. Masa kamu ikut-ikutan doang? Oh enggak, kalau ikut-ikutan enggak sih. Cuman kayak pengen nonton. Kayaknya bagus ya ini ya. Nonton, biasa aja. Oh. Karena saking bosennya misal di mall kayak gitu kan. Udah bingung mau ngapain di mall kan, karena kan kita bioskopnya rata-rata di mall ya. Iya. Nah kayak gitulah, pokoknya udah nongkrong tuh udah kayak gitu, udah makan, udah nongkrong, terus di mall udah bosan mau ngapain. Yuk nonton. Sedangkan waktunya tuh masih banyak, ya nonton aja kayak gitu kan, nonton. Pas nonton B aja kayak gitu. Jadi bukan kayak tujuan utama gitu kan? Iya. Kan itu bukan tujuan utama, itu kayak pengisi waktu ya, daripada bosan kita ke bioskop. Tapi filmnya
biasa aja. Untuk menumpahkan kebutuhan tersier lah ya. Wah itu. Enggak. Sorry. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Ini mengerikan sih pertanyaannya ini. Pertanyaan yang bisa membuat kita udahlah, lanjut aja. Pertanyaan terakhir. Pernah atau tidak pernah jatuh hati sekaligus sakit hati? Aduh. Saudara Gia Yogananta duluan. Aku terakhir. Aku nggak mau yang jadi Ezra pertama. dulu deh. Aku nggak mau yang pertama. Aku nggak mau yang Jangan pertama. aku juga. Enggak, Ezra pokoknya Ezra tuh. Ezra. Ezra kayaknya dikit kayak gitu nah. Ya, Yang panjang ini aku sama Jailal udah pasti nih Mas. Yo, ya Ezra gimana? nih udah. Aku aja bingung sama pertanyaannya tuh loh. Kok bisa jatuh hati sekaligus sakit hati? Ya nggak bisa, Ezra. Ya, Karena tidak sesuai keinginan. ya aku nggak pernah kayak gitu. Kalau Nggak jatuh pernah. hati ya udah jatuh hati aja. Sakit hati ya sakit hati. Nggak pernah dapat perasaan dua itu sekaligus. Memang pria-pria logika. Maksudnya mungkin jatuh hati terus lama waktu yang mungkin ada event-event yang bikin sakit hati ya kayak gitu. Jadi nggak kayak langsung sekaligus ngerasain rasanya tuh. Lanjut lah. Oke. Si Gia deh, aduh. Nggak, aku penutupan. Gia terakhir. Gia terakhir. Kalau jatuh hati sekaligus sakit hati sih itu Pernah. biasanya kalau aku pernah sih. Maksudnya kan aku ekspektasi seneng nih sama Iya. si D lah anggapnya. Enggak, si A lah ya. Kalau si Iya. D ketahuan. Anggapnya si A. Padahal udah senang buat kita bakal ke jenjang yang lebih gitu kan. Pas itu tuh langsung ada statementnya yang bilang, aku tidak bisa bersama gara-gara faktor anggap aja orang tua lah ya. Faktor U lah, faktor U. Faktor U lah. Faktor Uang. U. Oh, bukan. Uang. Enggak juga. Bukan. Oke. Faktor X lah ya. Iya. Karena kurang besar enggak. Karena faktor X. Nah, pas itu dibilang Karena keras. oh ini enggak. Hidupnya Kenapa keras. jadi Hidupnya keras. Iya. Gara-gara faktor X ini jadi kita nggak bisa barengan gitu. Padahal ini lagi berbunga-bunga banget gitu. Maksudnya ini kalau ibarat mangga masih ranum-ranumnya. Siap Anjay. manis. Bener, Ranum. siap-siap apa ranum apa manis, mengkal, Iya. siap makan nih. Nah, tahu-tahu dia jatuh gitu. Misalnya kena angin yang kencang ya gara-gara faktor X tadi itu. Akhirnya hancur udah berpisah pas lagi sayang-sayangnya sih kalau kayak gitu. Dan itu dia Oke. sad boy no mercy, geng. Set boy no mercy, anjay. Sad boy no mercy. Yeah. But it already past, masa lalu, it's okay. Udah, masa depannya Di situ gimana? banyak pengalaman sih. Masa depannya itu gara-gara masa lalu itu aku jadi nggak ada masa depan. Enggak. Enggak, terlalu terluka hati. Tapi benar kalau kalian pernah ngerasain gitu kayak mencoba membuat hubungan baru itu lebih sukar. Daripada Bukan sukar sih, akunya yang nggak mau explore gitu. Bukan. explore. Kalau aku bilang bukan lebih sukar karena di setiap kehidupan orang tuh, di setiap kehidupan manusia masing-masing itu pasti kita tuh pernah memiliki atau jatuh cinta, memiliki cinta yang benar-benar dimana tuh kita itu tulus kayak gitu. Kita tulus banget, cuman Iya tulus. ya itu kita tuh tidak bisa memiliki gitu loh. Terus ya udah kita tidak bisa memiliki karena tidak bisa memiliki itu ya udah jadi kayak keinget terus kan. Iya keinget. Dia keinget sih lebih ke situnya. Tapi pasti di setiap kehidupan manusia pernah itu pasti kayak gitu. Kalau misal dia nggak bisa memiliki lo ya. Iya. Jadi dia tuh nggak bisa menghilangkan itu, bener-bener nggak bisa hilang. Mau nanti kamu punya pasangan lagi itu nggak akan bisa hilang. Aku juga pernah ngobrol kayak gini kan sama teman kosku kayak itu. Itu rasanya tuh nggak bisa hilang. Kalau keinget pasti kayak ada rasa panas di hati kayak itu, panas, sakit lagi kayak itu kan. Keinget lagi kenapa nggak bisa sama dia. Cuman kalau udah punya pasangan kayak ya udahlah, aku sekarang udah punya pasangan, apalagi udah punya anak.
jadi lebih bersyukur kayak gitu loh. Iya, itu Tapi sih dia tetap- lebih Tapi tetap nggak bisa hilang gitu. Oke. lebih bersyukur sih. Ya sebenarnya kita manusia lebih bersyukur sih, harusnya gitu. Oke, nih kalau aku jawab ya. Aku Kalau kamu gimana? Kamu pernah? pernah. Kamu pernah? Wow. Gia Emang pernah. susah nih sama sad boy, bad boy, fuck boy nih. Bandung punya. Lanjut Gi. Oke lanjut. The next Ridwan Kamil. Sad boy Mercy kan. Judulnya kumpul sad boy. Malas lagi sekarang. Oke. Karena Kenapa? apa ya? Kok lambat punyamu tiba-tiba? Karena Mm-mm. kalau alainya tuh gini, bisa udah enggak. Nah, Ya. jadi karena kalau alainya tuh gini, karena di saat akunya udah cinta mati, namun dianya mana setengah hati, anjay. Iya sih. Aduh. Wow. Nah sebenarnya tuh Wow. gimana ya? Aku tuh nggak pernah menyalahkan sebuah kondisi sih, nggak pernah menyalahkan orang juga. Mungkin kalau orang lain menilai ini tuh salah kayak gitu, entah kamunya, entah dianya itu tuh salah. Cuman aku tuh nggak pernah yang menyalahkan gitu loh, karena yang namanya hati kan nggak bisa dipaksakan ya. Iya. Jadi Iya. kalau udah soal urusan hati itu aku nggak pernah menyalahkan nggak gitu. Misal dia tidak merasa tidak cocok kayak gitu, merasa tidak cocok, ya udah, hati itu nggak bisa dipaksa Kak. Itu karena aku juga pernah merasa tidak cocok dengan orang. Iya Mau sih. dipaksa mau kayak gimana pun, akhirnya juga malah akan terluka. Wah, Waduh. anjay. Tapi di posisi kayak gitu bener rasa hati itu berat banget. Berat banget, Ketika berat ya, kita- berat. Jadi berat. ketika akunya tuh tadinya biasa aja loh, biasa aja. Gimana ya? Emang aku tuh berharap suka sama dia, berharap sama dia, pengen sama dia, seingin itu sama dia, dan ngerasainnya tuh kayak mentok aja di dia kayak gitu kan. Mungkin ini yang aku bilang tadi, setiap orang tuh pasti pernah merasakan yang cinta mati lah sama orang nyampe nggak bisa hilang nggak gitu. Nah ini Iya, aku iya. lagi merasakan rasanya itu kayak gitu, karena Oke. mendem merasain itu udah lama banget kayak gitu kan. Sempat deket terus jauh, pas jauh itu aku nggak bisa lupa kayak gitu kan, inget terus sesakit itu kayak gitu kan, sesakit itu lama banget kayak gitu. Tapi habis itu ya udah kayak gitu ya, mikir aja rasional, nggak mungkin juga aku terus-terusan kayak gini kan. Terus ya udah kayak nyari teman jalan sana sini. Tapi itu proses itu lama kan? Prosesnya. kenapa? Proses apa? Prosesnya kayak aku tuh nggak bakal ya harus kayak gini, tapi kan buat kesitunya lama gitu kan. Lama lah. Iya, nyampe lama. aku tuh bertanya ke diri sendiri dulu, ini tuh mau sampai kapan kayak gitu. Iya. Ini tuh mau nyampe kapan. Terus ya udahlah, seiring berjalannya waktu kayak gitu, ya udah aku ngerasain tuh ya udah. Cuman aku tuh nggak bisa lupa, ya sama kayak kamu loh. Nggak bisa lupa kalau misal ada orang yang bahas, ya pasti langsung keinget kayak gitu. Bahkan nggak usah orang bahas pun aku selalu ingat kayak gitu. Nggak usah perlu disentil, disenggol kayak gitu, udah inget terus kayak gitu, udah inget terus, nggak bisa lupa. Kebetulan kok deket lagi kayak gitu kan, kok deket lagi. Cuman waktu deket lagi awalnya tuh biasa aja. Sekarang tuh sekitar berapa ya, udah 2 bulanan apa aku deket. Nah awalnya tuh aku biasa aja, nggak sebulan sih, 2 minggu 3 minggu awal tuh masih biasa aja kayak gitu kan. Cuman karena kok prosesnya kayak lebih dari kemarin ya, nggak kayak kemarin ya kayak gitu kan, lebih smooth juga kayak gitu. Terus mulai tuh di situ baper lagi ya, namanya aku nggak bisa lupa juga kan, nggak bisa lupa juga. Sudah jalanin aja, akhirnya waktu itu ketemulah, karena aku menyengajakan pulang kan waktu itu. Buat ketemu kayak gitu. Pas ketemu malah nggak bisa ngobrolin apa yang ada di pikiranku, di hatiku, unek-unek lah istilahnya, nggak bisa ngomongin unek-unek kayak gitu, malah nggak bisa gitu. Masih ganjel. Terus akhirnya sempat tuh kemarin video call kayak gitu, akhirnya udah tuh ngomongin semua seminggu yang lalu kalau nggak salah, apa 2 minggu yang lalu gitu, bener-bener aku omongin semuanya. Ya di situ
ya di situ gimana ya? Ya itulah dia masih setengah hati kayak gitu karena ada faktor X juga gitu kan dia dia nggak bisa faktor X dia nggak bisa penuh. Cuman tuh kalau dibilang baper mungkin dia baper ya. Cuman ya itu nggak bisa sepenuhnya kayak gitu. Nah di situ aku ngerasa aku jatuh hati tapi sekaligus tuh aku merasakan sakit hati kayak gitu. Oh, oke, paham. Oh, Nah, such sebenarnya a deep feel, bro. lengkapnya kayak gitu. Iya. Karena emang Tadi iya kenapa sama ketawa-ketawa? Ending-endingnya ini ya. Ya, Sedih ya. enggak, ini kan belum ending. Touch. Iya, belum tapi ending, sorry. tapi awalnya tuh gimana ya? Bukan nebak. Aku kayak udah berhati-hati aja. Bakal kayak dulu lagi nggak? Ya pasti kan ada kan perasaan kayak gitu kan. Ya namanya kita udah sakit hati kan, udah sakit hati di awal kayak gitu. Udah pernah sakit hati di awal. Kayak mikir aja kayak lebih hati-hati. Nanti gimana ya? Dia masih gini nggak ya? Dia masih gini nggak ya? Dan ternyata masih ada beberapa yang sama yang kayak dulu kayak gitu. Oh ternyata masih sama kayak yang dulu ya kayak gitu. Cuman sepertinya dia karena udah aku bilangin kan, aku udah apa ya istilahnya, udah mengungkapkan semua perasaanku lah, udah mengungkapkan semuanya. Jadi kayak dia tuh lebih menghargai aku kayak gitu. Lebih menghargai aku, terus lebih mencoba untuk kedepannya kayak gitu. Oke. Untuk sepenuh hati juga menjaga hatimu. Iya, dia mungkin bukan mencoba untuk sepenuh hati, tapi lebih ke menjaga hati sih kalau aku bilang. Oke. Nah, tapi ini udah ranah serius ini. Iya sih. Ini maksudnya gimana tuh? Ini udah nggak main-main lagi gitu loh. Iya. Iya ranahnya. Karena gimana ya kalau dibilang pacar enggak sih, karena emang bukan nyari pacar tapi nyari calon pasangan. Iya, makanya kan yang aku bilang dulu kan, Gi, kalau udah ada level kayak mungkin pacaran senang-senang, tapi nanti ada level yang aku bilang itu level berpasangan gitu loh. Nah, ini aku serius gitu ya. Nah, ini aku udah mulai masuk fase itu. Nah, itu level yang beneran serius ya udah berpasangan gitu. Ya kalau bisa selamanya gitu loh. Nah, semoga gitu. Besok pas pulang Jogja aku kan sebulan lebih rencana mau cuti kan, agak lama aku paling di Jogja sekitar seminggu atau 9 hari lah. Iya. Nah ya semoga aja bisa ketemu lebih lama, terus bisa ngobrolin yang kayak gini dengan lebih lagi kayak gitu. Jadi lebih intens juga kan ya. Lebih intens. Biar dia itu ngerti kayak gitu, nggak ngobrolnya itu nggak lewat HP doang. Kalau lewat HP doang kan kadang kita ada yang terlewat kayak gitu ya. Iya. Dan ada feel yang nggak didapat ketika kita bicara tatap muka. Waduh. Iya. Oke. Jadi gitu guys. Podcast kali ini banyak lumayan. Ini juga podcast pertama kali orangnya lebih dari 2. Ada 3 orang keroyokan nanti. Tapi kalau ada 1 orang lagi, kalau si Fadil datang nih, waduh. Iya lebih seru. Tapi mungkin dia ada keperluan kan ya. Iya, ya nanti lah. Oke deh. Ini udah 10 pertanyaan. Udah waktu makan siang semua. Juga. Iya, waktu makan siang ini. Iya. Terus pertanyaan terakhirnya udah wow banget. Pertanyaan paling mengerikan. Such a epic question. Gitu. Mungkin untuk podcastnya kita selesaikan dulu aja deh kali ini. Gitu. Terima kasih Gia dan Jalal udah bersedia. Sama-sama juga buat Ezra dan teman-teman. Semoga sering mampir ke podcastnya Ezra. Bakal ada seru-seru lagi nih kayaknya. Iya dong. Harus ada. Iya. Iya konten. Terima kasih banget bagi pendengar yang sudah mendengarkan hingga sejauh ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.